nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab hari ini akhirnya kita sampai di ujung tahun. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi dong yang bersyukur, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Karena Dia sungguh baik, teramat baik dulu, sekarang, selama-lamanya. Kasihnya gak pernah berubah buat kita. Mari kita bersyukur, mari kita saudara mendoa. Saya jemput itu semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab hari ini kami boleh sampai di hari yang luar biasa ini. Di akhir tahun 2023. Ada banyak hal yang sudah kami lewati, banyak hal yang sudah kami lalui. Dan kami bersyukur kami boleh melaluinya bersama-Mu Bapa. Dan kami percaya mungkin ada banyak doa yang belum terjawab. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai, tapi kami percaya sungguh Tuhan belum selesai dengan kami. Tuhan masih terus beracara dalam hidup kami. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Yesus menjadi fokus pujian kami. Dan bahkan kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan, hadir di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur hanya di dalam satu nama yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama yuk kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna Tuhan mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan
Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang diberikan dunia Tuhan. Oh, selalu memberi lebih dari yang layak kami terima Tuhan, yang layak ku terima di hidup. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dengan segenap hati kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah ditinggikan. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sambil bangkit berdiri umat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Haleluya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi nyanyikan, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Dan bawa pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hatiku ku
sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan, haleluya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sembah Tuhan, sembah dan angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau katakan Kau sungguh baik, amat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh ada di hari terakhir di tahun 2023. Kami akan masuk di tahun yang baru. Dan kami saat ini masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan nafas, kami masih diberikan waktu. Tuhan masih menuntun langkah kami untuk kami tutup tahun ini bersama dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Karena kami percaya selama 365 hari kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami penuh kemenangan. Kami diberkati, kami ditolong, kami ditopang, kami dibela Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan sebelum kami masuk di tahun yang baru, hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan pesan Tuhan. Yang menjadi pegangan hidup kami. Sehingga kami boleh masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Karena kami tahu Tuhan, kami semua diberkati. Tuhan yang membawa kami masuk di tahun yang baru. Maka Tuhan juga yang akan menolong dan juga menyertai setiap langkah-langkah dan jalan hidup kami di tahun yang baru. Terima kasih ya Bapa. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kasih tos minimal 1000 orang dan katakan Tuhan memberkati. Kasih tos kiri kanan boleh. Silakan duduk saudara. Baik, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saudara. Ya, tadi pagi Pak Pengki bilang, saya minta maaf kalau ada kesalahan di selama tahun 2023. Dan saya juga mau bilang pagi siang hari ini saya minta maaf. Kami keluarga besar pelayan-pelayan GBI Rem minta maaf. Bila mana ada tutur kata pelayanan kami yang kurang baik kepada saudara. Dan kiranya saudara mau memaafkan kami. Dan saudara tetap mau setia bersama-sama dengan kami. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang mau setia boleh tepuk tangan yang luar biasa. Karena kita percaya kita sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk ada di gereja ini. Karena itu saudara mari kita terus bergandengan tangan. Kita punya tugas yang besar
untuk tetap setia, berdoa, dan lewat keberadaan kita menopang pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada, sehingga gereja Rem tetap Tuhan pakai untuk membawa banyak jiwa datang kepada Dia. Ada amin? Sekali lagi tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan. Ini pesan Tuhan buat saya dan buat saudara, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk masuk di tahun yang baru. Temanya adalah brave heart, hati yang pemberani atau hati yang berani, ya, hati yang pemberani, ya, brave heart. Inggris dikit biar keren, saudara. Ada amin? Brave heart, meskipun nanti khotbahnya dengan Indonesia, ya. Jadi kalau nanti pas direkam, kan ini lagi direkam, pas di Google yang orang Inggris buka, wah judulnya Brave Heart. Begitu dia lihat, wah tulisannya Indonesia semua. Ya. Atau pendetanya khotbahnya dengan Indonesia semua, bahasa Indonesia. Tapi temanya adalah Brave Heart karena ini yang Tuhan berikan buat saya dan buat keluarga besar GBI Rem. Tahun 2024 kita harus mempunyai hati yang pemberani. Ada amin? 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Sedikit panjang saudara, tapi karena hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023 dan pesan Tuhan ini luar biasa buat saudara dan saya, khususnya buat saya. Karena itu saya rindu kita semua kita baca bersama-sama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita bacanya bergantian saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara baca, saya baca ayat yang ganjil mulai dari ayat 9, saudara baca ayat yang genap mulai dari ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan mulai dari ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi di dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamakan anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Temanya sekali lagi adalah brave heart, yang artinya hati pemberani.
Dan ini pesan Tuhan buat saya dan buat kita semua. Masuk di tahun yang baru saudara, ingat kita harus punya hati yang berani. Masalah Hana bukanlah masalah yang biasa saudara. Yang pertama, Hana punya masalah di mana Alkitab mengatakan Tuhan menutup kandungannya. Ada yang bilang Hana sebelumnya punya anak perempuan. Intinya Hana gak bisa punya anak laki. Karena Alkitab mengatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi artinya Hana tidak lagi bisa mempunyai anak. Ini masalah pribadi. Yang kedua, orang terdekatnya menyakiti Hana. Siapa? Siapa? Elkana, suaminya. Jadi saudara dengar baik-baik, ada masalah pribadi. Nanti kita akan hadapi di tahun 2024. Saya nggak tahu masalah pribadi saudara apa. Pergumulan saudara apa. Dan firman Tuhan juga mengingatkan, nanti juga ada orang-orang terdekat akan mengecewakan kita saudara. Halo? Dan saudara harus siap ketika nanti di 2024 orang-orang yang saudara pikir saudara bisa percaya, saudara selama ini dekat dengan orang itu, ternyata orang itu di tahun 2024 akan menyakiti saudara. Ingat firman Tuhan hari ini. Dan saudara harus siap. Ada amin? Masalah pribadi, masalah yang datang dari orang terdekat, tetapi tidak hanya sampai di situ. Siapa juga yang menyakiti hati Hana? Penina, orang luar. Jadi nanti akan ada masalah juga dari luar saudara. Bukan dari orang terdekat, tapi dari luar. Masalah pribadi, masalah yang datang dari orang terdekat dan juga datang dari luar. Dan ini akan kita hadapi di tahun 2024. Dan saya bukan menakut-nakuti saudara. Memang Alkitab yang mengatakan keadaan akhir zaman tidak akan semakin baik. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 3, kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Kita punya masalah pribadi, orang-orang terdekat bisa mengecewakan kita, bahkan dari luar datang juga akan mengecewakan kita. Masalah dari luar juga akan datang di tahun 2024. Tapi saya mau tanya, tolong angkat tangan setinggi-tingginya siapa yang di tahun 2024 yang mau berjalan dalam mujizat lepas mujizat. Tuhan lihat semua angkat tangan sekali lagi. Karena malaikat Tuhan sedang mencatat. Yang tidak mengangkat tangan tidak apa-apa. Karena malaikat Tuhan juga sedang mencatat. Semua mau mengalami mujizat. Ada amin? Saudara, Hana punya masalah. Itu luar biasa. Tuhan menutup kandungannya, suaminya menyakiti. Si Penina juga Alkitab mencatat menyakiti Hana. Tetapi kita tahu akhir dari cerita ini saudara. Akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Samuel. Dan saya mau katakan buat saudara, kenapa saudara harus punya hati yang pemberani, karena begini, saudara jangan takut menghadapi tahun yang baru, karena saudara di tahun yang baru akan banyak mengalami mujizat, lepas mujizat, lepas mujizat, lepas mujizat. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan kita akan belajar dari Hana, ada dua hal sederhana saudara. Yang pertama saudara, saya buktikan dulu ya. Hana ini kan punya masalah sampai dia nangis. Dia sedih. Lihat ayat 18. Yuk kita lihat lagi ayat 18 sebelum kita masuk. Dua hal penting yang harus kita lakukan di tahun 2024. 1 Samuel 1 ayat 18 katakan begini. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Perhatikan, yuk kita baca kalimat berikutnya 1, 2, 3. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak lagi
muram. Ada amin? Saudara, kalau saudara saat ini takut masuk di tahun 2024, keluar dari ruangan ibadah ini, saudara harus tersenyum dan saudara harus terus berkata, God is good all the time dan I will win. Saya pasti menang, saya pasti berhasil, saya pasti sukses. 2024 justru saya diberkati. Tahun 2024 justru saya mengalami mujizat. Tahun 2024 justru utang saya lunas. Tahun 2024 justru saya sembuh dari penyakit. Tahun 2024 justru saya diberikan anak. Ada amin. Tahun 2024 justru saya punya rumah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang akan, mari kita lihat ya, Tuhan sampaikan nih, ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan mau lakukan dua hal. Tuhan minta kita lakukan dua hal. Yang pertama saudara, kita harus punya tujuan dan harapan yang bermuara kepada Kristus. Katakan amin. Apapun yang saudara mau lakukan di tahun 2024, dengar baik-baik. Apapun harapan dan goal saudara, tujuan hidup saudara, ingat, bermuara kepada Kristus. Artinya kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Perhatikan ayatnya yang ke-11. Ayat 11 bunyinya begini. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Yuk kita baca kalimat berikutnya, 1, 2, 3. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan. Ada amin. Segala yang kita mau capai di tahun 2024, kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara mau usaha saudara lebih maju, lebih diberkati. Ketika diberkati, ingat, saudara mau lakukan semuanya itu supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat usaha saudara. Saudara mau sembuh di tahun 2024, saudara berdoa dan terus berdoa, setia beribadah. Karena ibadah itu firman Tuhan katakan berguna dalam segala hal. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ingat, kalau saya sembuh, saya mau memuliakan Tuhan. Melayani mungkin. Amin. Saya mau buka usaha baru, kalau usaha ini berhasil, saya mau memuliakan Tuhan lewat usaha baru saya. Saya mau buka pelayanan, kalau pelayanan ini Tuhan saya buka, Tuhan lewat pelayanan ini ada banyak jiwa yang datang kepadamu. Dan pelayanan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Kembalikan semuanya kepada Sang Pencipta. Maka saya pastikan, saudara, dengar baik-baik kalimat saya ini. Saudara pasti berhasil. Ada amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena Alkitab katakan tidak seutas jatuh tanpa seizin Tuhan. Saudara dan saya lahir ada itu karena Tuhan. Saudara bisa ada di hari terakhir tahun 2024 itu karena Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini mau berhasil di tahun 2024, kembalikan semua yang saudara raih capai dalam hidup saudara di tahun 2024 untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka nanti saudara akan lihat, saudara akan berhasil. Ada amin? Karena itu jangan takut kalau selama saudara lakukan segala sesuatu di tahun 2024 untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya mau katakan jangan takut. Karena saudara sesungguhnya sedang apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Jangan takut saudara. Amsal katakan begini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya renungkan, jagalah hatimu. Saudara, Tuhan lihat hati saudara. Kadang-kadang, oh ya saya Pak Pendeta tolong doakan usaha saya.
Ya, kita berdoa. Setelah kita berdoa, tetapi sesungguhnya dia mau pamer. Kalau dia diberkati, dia sukses, dia mau pamer. Saudara ingat, Tuhan lihat hati. Jaga hati saudara di tahun 2024 baik-baik. Jangan sampai keberhasilan, kesuksesan saudara justru jadi orang yang sombong. Saudara justru tepuk dada, merasa saudara mampu, bisa, hebat. Ingat, kita ini manusia yang terbatas saudara. Kita punya kekurangan, kelemahan. Ya, murid-murid saja baru terombang-ambing kapalnya sudah takut. Karena mereka tahu saat itu kapalnya hampir tenggelam. Dan itulah manusia. Padahal ada Tuhan Yesus di kapal, tidur. Kemarin waktu Natal saudara, saya ada ngomong dengan beberapa pelayan-pelayan. Saya bilang begini, Pak saya udah sampai di titik. Kalau nggak salah saya ngomong sama Pak Pengki ya, Pak Pengki ada di belakang ya. Kalau nggak salah saya ngomong sama Pak Pengki begini. Sama Pak Juli juga ada di belakang, saya juga ngomong begini. Pak saya udah sampai titik di mana saat ini saya tahu kapal terombang-ambing. Air masuk ke dalam kapal dan kapal hampir tenggelam. Tapi saya bilang begini sama teman-teman. Tapi saya udah Tuhan bawa sampai ke titik level iman yang dimana saya gak mau bangunin Tuhan Yesus. Saya tunggu sampai Tuhan Yesusnya yang bangun sendiri. Halo, tepuk tangan dong. Saya gak mau panik. Wah, Tuhan bangun. Kapal kami sudah mau tenggelam. Tuhan bangun. Enggak. Saya bilang, karena begini teman-teman tanya, Pak Natalan Pak, masa dengan biaya sekian dengan biaya sekian besar, iklan belum ada yang naik. Cuman gara-gara saya lagi nawar soal ruangan. Karena kalau ruangannya ya saya sewa saudara. Dan saya ngomong bahwa kami akan buat acara besar. Itu ruangan hotel Dian dikasih harga yang mungkin buat wedding. Kata Tuhan, Alkitab bilang cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Selisihnya bisa mungkin hampir 60-70 juta. Itu uang semua. Kalau Pak Pengki bilang bukan daun tuh. Uang semua saudara. Jadi saya harus sabar. Jadi saya ngomongnya iya ini buat ibadah. Saya gak bohong kan buat ibadah. Soal tiba-tiba mereka kaget itu semua ada teman-teman mereka kaget. Oh ini sih acara besar banget. Ya itu kan urusan belakangan. Ada amin. Karena saya sedang nawar. Kalau nawar tuh gak bisa begini saudara. Ayo Pak kan kita udah bayar. Kan mestinya gak bisa sama hotel gak bisa. Kalau dia tahu kita acara besar pakai rigging, pakai semua dan speaker sebesar itu pakai. Mereka bilang gak cepet ya bayar. Halo? Tapi karena kita nahan-nahan. Mereka bilang, oh ini pasti acara-acara seperti biasa cuma pakai 2 ruangan. Dia gak tahu. Tapi pengerja pada bilang gini, orang-orang pada, mana acara sebesar ini, iklannya mana? Iklan kita naikkan ke IG karena mereka ngintip di IG kita. Itu marketing, direktur marketing suka intip IG-nya GBI Rem. Makanya saya bilang jangan dulu naik iklan Natal, tenang-tenang aja. Tapi kan Pak biaya begini nanti kalau jemaat gimana. Saya bilang begini. Nih, saya gak mau panik. Tuhan gimana nih Tuhan, gimana bangun dong Tuhan. Saya bilang sama pelayan-pelayan, saya udah sampai level di mana. Saya tahu Tuhan ada, biar Tuhan aja yang bangun. Amin. Nggak usah lagi bangunin Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak ada dalam hidup saudara.
Seolah-olah Tuhan gak ada dalam rumah tangga saudara. Seolah-olah Tuhan gak ada dalam usaha saudara. Seolah-olah Tuhan gak ada dalam pelayanan saudara. Seolah-olah Tuhan gak ada dalam keluarga saudara. Seolah-olah Tuhan gak ada dalam hati saudara. Saya mau katakan, Dia ada bersama dengan kita. Kemanapun kaki kita melangkah, Dia ada bersama dengan kita. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sayang kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Dia sayang saudara dan saya. Bahkan Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Masa sih Dia gak berjalan bersama dengan kita? Masa sih Dia gak ada di dalam hati kita? Masa sih Dia gak ada di rumah kita? Yang penting kan kemarin di Natal saya bilang, buka semua pintu kehidupan saudara buat Dia. Dan hari ini ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi kalau kita mau berhasil di tahun 2024, hati kita harus mantap berani. Jadi kenapa kita harus berani? Karena segala sesuatu yang saya lakukan di 2024 untuk saya kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya gak takut. Ada amin? Kalau untuk Tuhan gak usah takut saudara. Ada amin? Akhirnya apa? Bisa tuh acara jalan baik, acara bagus. Sudah yang hadir diberkati gak? Yang diberkati tepuk tangan waktu Natal. Sampai tadi pun masih banyak yang salaman bilang, aduh Pak saya diberkati, aduh Pak saya diberkati, aduh Pak saya diberkati. Saudara gak tahu. Ini dengkul kalau saya buka celana udah kapalan. Mudah-mudahan saudara ikut berdoa terus. Tapi pelayan-pelayan semua para pendoa kita semua berdoa luar biasa. Tapi saya cuma bilang udah, kita sedang melayani Tuhan. Jangan takut kapal kita tenggelam. Izinkan Tuhan bangun. Dan Tuhan nanti yang tolong kita kok. Tugas saudara yang penting hati ini mantap. Kenapa hati ini mantap? Karena semua yang saya lakukan nanti di tahun 2024 saya kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam nyembah ada amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kembalikan semua yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi gak perlu takut, mantapkan hati saudara. Melangkah dengan iman. Segala apa yang saudara capai sekali lagi kembalikan. Saya mau naik pangkat untuk Tuhan. Saya mau diberkati untuk Tuhan. Saya mau sembuh untuk Tuhan. Kalau saya punya anak untuk Tuhan. Kalau saya punya rumah untuk Tuhan. Kalau saya punya uang untuk saya. Untuk Tuhan. Ada amin? Dan jangan pernah berhitung 1 tambah 1. Ingat perempuan janda di Sarfat gak habis minyaknya saudara. Ketika dia memberi. Ingat itu saudara. Itu contoh kalau kita berani, kita kembalikan semua yang kita raih, yang kita punya, kita kembalikan untuk Tuhan. Kita gak akan kekurangan. Saya pernah bilang kan, kenapa janda ini kok berani nih ngasih waktu Elia bilang begini. Buatkan aku dulu, baru nanti sisanya buat kamu. Padahal dia udah bilang, setelah dia olah nanti tepung dan minyak itu, terus dia makan dengan anaknya, mereka akan mati kan, ceritanya begitu kan. Tapi kenapa kok waktu si Elia bilang buatkan aku dulu. Dan perempuan ini berani buatkan Elia. Saudara kalau saudara baca cerita kisah itu ingatkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena sebelumnya Tuhan sudah ngomong sama janda ini. Nah hari ini, di hari terakhir tahun 2023, Tuhan sudah ngomong sama saudara. Masuk tahun 2024, melangkah dengan hati yang berani. Kenapa? Ingat, segala yang saudara lakukan, saudara kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberkati saudara. Ada amin? Ya, jaga hati. Saya teringat waktu saya kemarin ke Amerika, tahun ini, waktu saya di Amerika, saudara saya melihat ada satu restoran, saya diingatkan, dulu saya pernah makan, tapi kemarin saya datang lagi dan saya kembali diingatkan,
Itu nama restorannya In and Out. In and Out. Ya, itu nama restorannya. Nah, kalau saudara beli makanan di In and Out itu semacam kayak McDonald. Ini bukan ini ya, pesan sponsor. Dia ada hamburger, french fries dan sebagainya. Nah, kelebihan restoran ini di dalam setiap tempat makannya, minumnya itu selalu ada ayat Alkitab. Jadi saudara beli minum ada ayatnya. Saudara beli makanan ya tempat tatakan kentangnya itu ada ayatnya. Semua ada ayat Alkitabnya. Keren. Nah, ketika ramai soal LGBT, salah satu restoran, karena waktu saya ke Amerika, hampir semua toko, semua tempat makan, semua itu dipaksa untuk ada bendera atau cap stiker LGBT, ya, bendera yang pelangi itu loh saudara, ya, bendera yang pelangi. Jadi saudara mau ke toko, ke tempat itu semua di mana-mana. Dan salah satu yang menolak adalah In and Out ini. Dia menolak untuk tidak pasang, makanya di restorannya nggak ada bendera, nggak ada stiker, nggak ada cap. Kalau di Indonesia istilahnya itu kayak, kalau di Indonesia kan banyak restoran ini pakai cap halal kan. Nah kalau di sana tuh capnya LGBT, bendera, arus ini semua. Salah satu yang nggak mau adalah In and Out. Wah, mereka coba untuk boykot dan sebagainya. Tapi dengar baik-baik, sampai hari ini itu restoran bukan semakin berkurang, tapi justru semakin diberkati. Ada amin? Saya mau bilang begini, jangan takut saudara. Selama saudara lakukan segala sesuatu di tahun 2024 dan saudara kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengar baik-baik. Saudara tetap akan diberkati di tahun 2024 dengan melimpah-limpah. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, yang kedua. Lihat ya tadi Hana yang pertama dia kembalikan semua. Dia bilang kalau saya dapat anak ini, Tuhan saya serahkan untukmu. Kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama punya tujuan dan harapan yang bermuara pada Kristus. Yang kedua, kenapa hati kita harus berani saudara? Yang kedua sederhana sekali. Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-17 tadi kita baca. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel. Yuk kita baca sama-sama. Dan Allah Israel apa? Akan memberikan kepadamu apa saudara? Apa yang engkau minta daripadanya. Dan saya mau katakan apa yang saudara minta ke Tuhan di tahun 2024. Tuhan akan kasih. Amin. Jadi ingat Tuhan yang akan buat saudara berhasil. Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Yang penting hati kita tetap kuat dan berani hadapi segala sesuatu di tahun 2024. 1 Samuel 1 ayat 19 yuk kita baca sama-sama. 1 Samuel 1 ayat 19, 1, 2, 3. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Terus apa saudara? Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Baca. Ketika Elkana apa saudara? Bersetubuh dengan siapa? Hana istrinya. Apa saudara? Tuhan ingat kepadanya. Kalau Tuhan ingat kita di tahun 2024, saya mau katakan amanlah hidup kita saudara. Jadi jangan takut di tahun 2024 karena Tuhan selalu ingat saudara. Tapi yang Tuhan minta saudara tetap percaya. Ayat terakhir Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yesaya 20, saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Yuk kita baca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ada amin. Teguh. Kunci untuk kita berhasil di tahun 2024. Lihat kapan Hana mengalami mujizat.
ketika dia masih sedih, ketika dia masih sakit hati, atau ayat 18 ketika perempuan itu dikatakan ia mau makan dan mukanya tidak lagi muram. Ya, mukanya dikatakan apa? Dan mukanya tidak muram lagi. Ada amin? Jadi tahun 2024 pastikan saudara tetap tersenyum. Pastikan tahun 2024 saudara tidak lagi cengeng. Pastikan tahun 2024 saudara tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Saudara berkata, semua yang saya lakukan Tuhan, saya kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya Bapak, apapun yang saya lakukan dan apapun yang saya butuh, Engkau yang akan buat berhasil dan Engkau juga yang akan menyediakan. Jadi jangan pernah takut di tahun 2024. Yang penting hati kita berani, karena semua kita kembalikan untuk Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Saudara, kita tundukkan kepala. Saya rindu kita masing-masing berdoa. Apa pergumulan saudara di akhir tahun, di hari terakhir di tahun 2023, mungkin saudara masih punya masalah yang belum terselesaikan, saudara masih punya pergumulan, saudara masih punya sesuatu yang saudara katakan, Tuhan, aku mau di awal tahun masalahku selesai. Hari ini, di hari terakhir tahun 2023, saya minta saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Pejamkan mata, saudara gak usah tengok kiri kanan, saudara gak usah lihat ke depan. Dan saya minta jangan ada yang ngobrol. Berdoa dengan sungguh-sungguh untuk apa yang saudara butuhkan. Mungkin saudara butuh sesuatu di tahun 2024. Saudara mungkin saat ini butuh selesai masalah saudara di hari terakhir. Saya mau katakan mujizat juga masih ada sampai hari ini. Tugas saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa.